Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-Fatihi al-Khatimi al-Nasiri al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seluruh jamaah Majelis Taklim atau lembaga LPMA. Saya sering menyampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nasaruddin LC apresiasi beliau dengan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Markus Arsy yang istiqomah memimpin LPMA ini. Saya memberikan apresiasi. Kenapa? Alhamdulillah, ini LPMA sudah berdiri udah berapa tahun nih? Lupa. Subhanallah, kita benar-benar istiqomah, mampu mengumpulkan berbagai banyak masjid dan musola. Maka saya katakan yang paling menarik bagi saya, Al-Fakir, dengan kata-kata lembaga LPMA, lembaga pengkajian masalah-masalah agama. Ini pada hakikatnya saya lihat punya fungsi adalah menjaga akidah, menjaga ideologi kita, menjaga syariat Islam. Maka saya anggap bahwa LPMA ini adalah benteng yang kokoh akan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya masyarakat di Ciganjur dan sekitarnya. Alhamdulillah, saya rasa mulai banyak pergeseran sekarang. Namun kita masih bisa mempertahankan yang namanya tradisi pengajian talaqi, halaqah. Ini sebenarnya tradisi bukan baru. Di zaman Nabi punya halaqah majelis taklim, namanya Darul Arqam. Sudah dirintis oleh baginda Nabi. Universitas, kampus, sekolah itu kan baru kemarin. Maka ulama-ulama mengatakan ketika udah mulai ada ijazah, itu akhirnya apa? Allah angkat keikhlasan umat Islam. Betul. Kita belajar betul, namanya pesantren, namanya sekolah Islam. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu seluruhnya pada gilirannya kita berniat untuk mendapatkan ijazah. Maka salah satu kekhawatiran negatifnya daripada lembaga-lembaga resmi ini itu karena apa? Karena bergesernya niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Al-Fakir tadi disebutkan
mengingatkan saya sebenarnya akhirnya apa. Saya tadi sudah persiapkan materi saya, tapi di saat dia menyebutkan seorang ulama besar, rayah ahli sunnah wal jamaah, saya katakan bukan hanya di Mekah, ini hampir seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal beliau, As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sebenarnya itu Al-Maghribi, ya aslinya Al-Maghribi, orang Maroko. Makanya putranya, karena doktornya di Ummul Qura, sering juga saya silaturahmi dengan beliau. Setiap tahun itu pasti ke Maroko. Paling tidak sekali setahun dia datang ke sana untuk ketemu dengan keluarganya. Dulu ada salah satu gurunya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini, itu di Maroko. Subhanallah, dia meninggal di Madinah padahal tinggal di Maroko. Karena doanya kepingin, kenapa? Ingin berdampingan dengan Rasulullah SAW. Karena ingin sekali dengan nikmatnya yang meninggal di kota Madinah. Orang yang meninggal, ditakdirkan untuk meninggal di kota Madinah, kata baginda Nabi, saya jamin akan saya memberikan syafaat kepada orang tersebut. Makanya banyak yang menginginkan meninggal dunia di kota Madinah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bisa jangan meninggal dulu sekarang ya. Susah kita umroh, gak bisa. Saya udah setahun lebih ini udah kangen bener, udah kangen banget. Apalagi mau Ramadan. Ya Allah, biasanya saya bulan Ramadan umroh, sekarang udah gak bisa. Makanya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, amin. Ya, makanya di bulan ini kita berdoa ya. Saya kembali, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini, subhanallah, beliau benar-benar pejuang. Saya tahu banget, beliau kalau di bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan setelah nisfu Sya'ban, dia pergi ke Madinah, khatamin Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Suatu saat saya ikut, lalu dia mengatakan, kamu ngapain di sini? Saya bilang, saya ikut nyimak Buya. Apa dia bilang? Sudahlah, kamu pulang aja. Ada satu hal, karena Al-Fakir itu belajar di universitas resmi. Jadi ada satu hal, ya udah, saya bilang, saya cuma keberkahannya aja. Sudah, saya kasihkan keberkahan dan saya pulang. Paling aman kalau saya ke rumahnya Rusaifah di Mekah. Ada halaqah, betul kata tadi Kemar Husin. Saya cuma ada dua sering saya datangi kalau maulid, tempat beliau, dan ada guru juga saya di Madinah. Alhamdulillah, itu aslinya juga bukan ini, aslinya orang Aljazair. Masya Allah, kalau di bulan haji kita kumpul semua para masyayikh melantunkan kitab Al-Barzanji, melantunkan selawat, melantunkan burdah di tempat tersebut. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada halaqah. Dia tidak diakui oleh pemerintah. Ijazahnya nggak bisa diapa-apain. Kamunya masuk di situ tergantung syekhnya. Kalau mengatakan udah cukup ilmunya, udah pulang. Tapi rata-rata semuanya jadi semua. Masya Allah, murid-muridnya di Indonesia banyak sekali, di Malaysia banyak sekali, di Singapura banyak sekali, hampir seluruh dunia dengan beliau. Maka saya hanya ingin sekedar ada kitab beliau, karena karangan beliau itu ada 87 kitab. Ada yang berjilid-jilid. Saya punya semua, alhamdulillah. Yang mau silakan datang. Kalau ada 2 saya kasih 1. Tapi gak semuanya. Alhamdulillah lengkap. Sudah ditahqiq oleh putra beliau, Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Alawi Al-Abbasi
Al-Hasani Al-Maghribi. Ya, itu beliau pernah dicekal. Beliau punya terasi ilmiah di Masjid Haram, dan bapaknya Syed Alawi itu gurunya seluruh ulama-ulama Nusantara. Syekh Alawi, bapaknya namanya Ibnu Abbas. Syekh Abbas itu dulu qadhi di Mekah. Di saat Saudi menaklukkan Hijaz diambil, dia sebenarnya udah nolak, dia tidak menjadi qadhi, tapi dipaksa diminta oleh seorang raja di saat itu dengan perjanjian. Akhirnya menjadilah dia qadhi, tidak saling mengganggu. Makanya sekalipun maulid, sekalipun hal-hal yang mukhalafah yang agak berbeda dengan kebijakan pemerintah, namun tidak mampu untuk melarangnya. Karena diantaranya itu karena kakeknya itu ada semacam MOU dengan pendiri Saudi Arabia. Kembali saya katakan, beliau punya majelis seperti ini, namanya Biru Saifah, Suruh melahirkan ulama. Di Makkah dan Madinah ada namanya halaqah. Di Mekah ada halaqah. Di Mesir Al-Azhar dulu nggak ada Jami Al-Azhar, universitas nggak Jami Al-Azhar. Masjid orang ngaji, melahirkan ulama-ulama. Dari Mekah melahirkan ulama-ulama. Kemarin meninggal dunia termasuk seorang Al-Ash'ari, makanya tafsir namanya Sofatul Tafasir. Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni punya kitab tafsir namanya Sofatul Tafasir, ini terjemahkan banyak sekali. Kemudian dalam Ulumul Quran, dia mengarang tentang Ulumul Quran, tentang tafsir itu lebih daripada 30 kitab. Jadi bukan baca, ngarang. Ya. Tapi saya ada fenomena yang gak saya senang. Saya pernah ngumpulin tafsir Sofatul Tafasir itu di koper sampah. Pas saya lihat, ya Allah subhanallah, ini tafsir Sofatul Tafasir, kenapa dibuang? Ternyata setelah saya pungut, ada yang dia bilang, kenapa kamu pungut? Ini tafsir. Apa dia bilang? Enggak, ini akidahnya enggak benar, karena akidahnya Asy'ari. Kayak kita ya. Ya Allah. Ya, itu diantaranya ada beberapa ulama-ulama di sana itu tidak mereferensi, tidak merekomendasi untuk membaca kitab beliau karena sama dengan akidah kita, dia mentakwil. Seperti dalam hadis bulan Sya'ban ini, innallaha yaqtadiru ala ibadihi, sesungguhnya Allah apa? Kalau dalam hadis yang lain yanzilu, ya Allah turun pakai apa? Kan begitu akhirnya kan ya. Maka dalam hal ini Imam Asy'ari mengatakan ini kita harus ditakwil. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangannya bagaimana? Ya, apa tangan seperti kayak gini nih? Maka Imam Asy'ari mengatakan, yadu di sini bukan adalah tangan seperti ini. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan kita. Lalu apa ditafsirkan? Yang di sini adalah kekuasaan. Yang mentakwilkan metode seperti ini adalah Imam Al-Asy'ari. Maka dikatakan adalah kita harus sesuatu hal yang syubhat, kita harus kita takwilkan. Makanya perbedaan yang menarik di sini, ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Maka di sini orang yang tidak mau mentakwil, maka disebut dengan mujassamah. Maka ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa istawa 'alal arsy, bahwa Allah itu duduk di arsy seperti kayak gini duduknya. Akhirnya kan di penjara. Gak bisa. Maka ditakwil. Hal ini istawa 'alal arsy. Al-arsy itu juga adalah kekuatan, kekuasaannya.
Nggak boleh kita takwilkan, karena perbedaan di sini adalah waw. Waw di sini adalah wawul istinaf, bukan wawul atfi. Yang mengatakan hurufnya seperti ini, dia mengatakan waw di sini adalah wawul atfi. Wala yaliqu bihi, tidak pantas untuk bagi Allah dalam hal itu. Makanya bahasa Arab itu hukumnya wajib bagi orang yang ingin memberikan fatwa. Ada satu pernah dialog, ya, narapidana kelas kakap. Saya dipanggil Mabes Polri untuk memberikan ceramah. Lalu setelah itu terjadi dialog. Apa dia bilang? Ustaz, ya, bagaimana hukumnya orang yang tidak mentahkim dengan Al-Quran? Bagaimana hukumnya orang yang tidak mentahkim dengan sunnah baginda Nabi? Saya bilang, apa dalilnya? Dia bilang, malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Kita ini kan nggak mentahkim dengan Al-Quran dan Sunnah di Indonesia ini. Kita mentahkim dengan undang-undang dasar. Kita mentahkim dasar kita adalah Pancasila. Tidak Islam, tidak pada Al-Quran dan tidak kepada Sunnah. Ini kafir, ini pemerintahan tagut. Orang yang memang teroris mana? Akhirnya saya jawab, coba sebutin ayatnya. Akhirnya saya suruh baca. Bacaannya, tajwidnya, bacaannya nggak bener. Akhirnya saya bilang, ya udah. Ya gimana ingin mengatakan bahwa kita harus mentahkim dengan Al-Quran dan Sunnah, cara bacanya aja nggak bisa. Betul? Kita nggak bisa. Makanya semua ulama-ulama mengatakan salah satu syaratnya untuk menjadi seorang mujtahid, seorang mufti, seorang memberikan hukum, ada persyaratannya. Di antaranya itu adalah ayyakuna fahiman bil lughatil arabiyyah. Dia harus paham dengan bahasa Arab. Karena enggak mungkin bisa memahami kalau tidak bisa bahasa Arab. Ini gurunya baru di Google udah membid'ahkan yang lainnya. Belajar dengan sembah Google, Syekh Google sudah mentakfirkan orang lain. Maka subhanallah, itulah sebenarnya bentuk halaqah ilmiah ini. Karena mata rantai sanad keilmuan ini bisa dipertanggungjawabkan. Tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Marzusi, subhanallah, hai'ah, ini hasil ijtihad ulama-ulama. Saya bukan mengatakan tidak menutup ijtihad, boleh. Masalah sholat udah seabrek-abrek sono kita. Yang belum itu masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan. Sholat dalam COVID ini itu kan belum ada. Dulu kan istilah meluruskan pada saya dan merapatkan. Sekarang kita harus ganti kan ya. Ayo luruskan pada saya dan bikin jarak. Ada nggak hadisnya begitu? Nggak ada. Ini kita harus ijtihad. Bagaimana caranya? Paling tidak harus ada persyaratan. Sekarang ada lagi sholat Jumat virtual. Ada ya? Ini mah apa namanya, ketua DKM masjid ini setuju nggak ini? Ya iya. Jadi nggak perlu lagi kita ke itu. Jadi sholat di masjid, sholat di rumah aja. Ambil HP, taruh di depan, dengerin khutbah. Ini sah apa enggak ini? Sah apa enggak?
ini dibutuhkan ijtihad, dan ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan kan? Nah, inilah perlu namanya ijtihad. Inilah yang perlu kita lakukan. Ya. Nah, terakhir saya ingin hanya sampaikan, di bulan Sya'ban ini kita berada di bulan yang istimewa. Ya. Kita berada di bulan istimewa. Saya sampaikan tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ulama-ulama mengatakan sebagian bahwa yang namanya malam mubarakah itu ada di bulan Sya'ban, termasuk Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Apakah istimewaannya di situ? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan atau khususnya di Sya'ban ini di mana malam di situ ditentukan umur kita, ya kan ya, rezeki kita. Ini untuk revisi tahunan. Revisi tahunan. Nah, lalu sebagian ulama mengatakan, oh tidak, ini dimaksud dengan Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu dijawab oleh beliau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dijawab karena mengambil dari Quran hadis semua, saya mengambil kesimpulan begini. Seandainya ada dua nas yang kontradiktif keduanya, maka kalau seandainya ada jalan untuk kita kompromikan, kita lakukan kompromi. Kalau tidak bisa, kita mencari mana yang lebih kuat. Ya, itu caranya. Masih ada yang kompromi? Ada. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya malam nisfu Sya'ban itu adalah penentuan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, itu penentuan ajal kita. Kita ini masih diperpanjang apa enggak? Rezeki kita masih bisa ditambah apa enggak? Itu ditentukan malam nisfu Sya'ban. Ditentukan di malam nisfu Sya'ban. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam untuk pembagian ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ulama-ulama kita tetap mengatakan malam nisfu Sya'ban itu ada suatu keistimewaan, dan di saat itu juga doa diistijabahi oleh Allah. Ya, karena waktu mepet, semua 4 mazhab mengakui akan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak percaya, ntar saya kasih kitabnya ya. Ya, itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah puasa. Amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah. Itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Harian Allah membuat taukil kepada 2 malaikat. Malaikat untuk malam, jaga malam, ada jaga siang. Jadi kita ini muraqabah, diawasi kita ngapain di dalam seharian, ya, sampai di saat subuh hari, ya. Jadi dari subuh hari, makanya habis sholat subuh, ini benar nih LPM ini. Tapi jangan-jangan hari Ahad doang ya, nggak begitu pagi ya. Ya, ini malam doang, hari Ahad doang kali ya. Itu ingat, ketika malaikat turun, ya, diperlihatkan, dicatat semuanya, lalu dia datang ke Allah, lalu Allah bertanya, ya, Allah bertanya kepada Allah, ya malaikat, apa yang dilakukan? Hal ra'aitam ibadi, kamu lihat nggak hamba-hamba saya? Oh ya Allah, saya melihat dia sholat. Waktu saya datang, ya, yang pagi ini subuh kan, waktu saya datang dia sholat. Ngantuk-ngantuk enggak? Ya. Terus jamaah LPMA, oh enggak, dengerin pengajian. Terus waktu saya pulang, ya Allah, dia masih sholat. Ya kan?
faghfir lahum. Turunkan, kucurkan rahmat dan maghfirah kepada mereka. Secara medis, tidur pagi itu membuka otak kita. Ya, otak kita 100% yang kita pergunakan, udah maksimal kita udah cerdas 99%. Tapi kalau tidak kita pergunakan, itu akan membeku, terjadilah pikun. Makanya orang yang wiridnya dengan Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran 90 tahun, 100 tahun, dia akan tidak mungkin pikun. Ya, jadikan wirid Al-Quran itu di setiap pagi. Kemudian yang kedua adalah asar. Jangan tidur siang. Di segi medis itu nggak benar. Ternyata ini rahasianya. Ya. Kemudian hari Senin dan hari Selasa mingguan, Senin dan Kamis, maka setelah minggu puasa. Kemudian yang tahunan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Ada 5 tempat doa yang disetujui kata Imam Syafi'i, di antaranya adalah malam Laila nisfu Sya'ban. Dan doa-doa malam nisfu Sya'ban yang sering kita baca, apa enggak ini? Apa enggak ini? Ya baca doa dibuka kalau udah malam nisfu Sya'ban ya. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi kata Syekh Muhammad Al-Maliki, ini doa dari Abdullah ibnu Mas'ud, seorang mufassir. Ini doanya lalu dimasyhurkan oleh beberapa ulama-ulama sampai kita sekarang. Jadi doa yang sering kita baca itu, orang Yaman baca, di Mekah baca, di Maroko baca, di Aljazair baca dan sebagainya. Ya, nah makanya tradisi sebenarnya, ya, bahwa sesungguhnya malam nisfu Sya'ban, saya termasuk orang yang memuliakan malam nisfu Sya'ban. Tapi ada beberapa yang paling penting dalam nisfu Sya'ban itu adalah apa? Allah tidak akan mungkin akan mendengarkan doa kita. Ya, di antaranya orang yang berbuat syirik. Makanya Syekh Muhammad Al-Maliki kalau baca Yasin, maaf ya, saya bukan mengkritis, saya cuma guru kita, apa dia bilang? Jangan baca Yasin diniatkan apa? Baca apa? Banyak umur ya, terus murah rezeki ya, terus apa lagi? Husnul khotimah ya. Tapi digunakan baca Yasin untuk tawassul. Loh kok ibadah karena itu duniawi kan? Enggak, harus dengan Allah. Tapi bertawassul karena Yasin itu adalah qalbul Quran. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani wa Yasin. Orang mati saja susah banget baca Yasin. Udah, cepat itu. Ya, jadi Yasin makanya diniatkan baca Yasin karena Allah, lalu kita bertawassul dengan karomahnya, mukjizatnya, keutamaan Yasin supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kalau ada rasa dendam, ini jamaah duduk sama ketua DKM, ya Ketua Khalid, ya udah dimaafin, ya. Kalau masih ada ganjel begini nih, Allah nggak dengar. Yang ketiga, berbuat zina. Waliyahzubillah, ya Allah jangan singkirkan kami, karena ini zina, ini perbuatan bukan hanya memberikan efek celaka bagi yang melakukannya, tapi sekitarnya dan sebagainya. Makanya orang dulu gimana? Orang membuat zina dia baik. Dijauhkan. Kenapa? Murka Allah, takut turun. Karena kalau murka Allah tentang zina itu, Allah mentakmin, mencegah. Dan dipilih, oh ini enggak menyerah. Maka orang tua kita dulu atau berapa? Maka oleh karena itu Al-Fakir pertama mungkin dalam setahun ini ya sering memberikan materi punya kesalahan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita saling memaafkan ya. Dan mudah-mudahan doa kita nanti di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maaf saya duduk sudah sampaikan tadi agak setengah-setengah mau datang nih. Ya, saya pakai jaket bukan pakai jas, bukan gaya-gayaan, bukan mau nyanyi Ki Margus, bukan.
ini lagi nggak enak badan, bisa nggak enak, gemetar. Ya, tadi saya langsung makan ubi, saya disodorin pakai pisang, pisang rebus, padahal doyan banget saya. Tapi kata dokter nggak boleh makan. Ya Allah, ngeliat aja dah. Makanya tadi makan ubi sambil makan sambil ngeliat pisang. Ya, itu. Jadi saya mohon maaf selama ini. Kemudian bulan Sya'ban ini memang kita ibadah untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Karena kelihatan orang yang tidak mempersiapkan bulan Ramadan itu kelihatan nanti hasilnya dia masuk di bulan Ramadan. Maka Nabi itu menyambut bulan Ramadan 2 bulan. Jadi marhaban ya Ramadan bukan di akhir Sya'ban, di awal Rajab sudah disambut 2 bulan penyambutan bulan Ramadan, termasuk bulan Sya'ban ini. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, insya Allah khatam Al-Quran yang berkali-kali bulan Ramadan. Kalau enggak, itu Al-Baqarah lagi. Sampai habis lebaran Al-Baqarah nggak baju. Yang puasa hari pertama lupa melulu, lagi puasa siang makan 1 piring lupa, 2 piring lupa. Orang ini ketahuan jalan puasanya di bulan Sya'ban. Maka dikatakan Sya'ban itu meningkatkan ibadah, dipraktikkan oleh baginda Nabi. Tidak pernah Nabi puasa paling banyak di bulan-bulan selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan nisfu Sya'ban hari nisfu Sya'ban bid'ah nggak boleh. Siapa bilang? Itu yang begitu. Nabi 30 malas aja kalau malah puasa nisfu Sya'ban ya. Ya udah itu aja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Cuman saya panitia kok nggak pernah saya dikasih jadwal ke Nurani ya. Ya, oh ya saya lupa menyampaikan yang terhormat kepada Ki Abdul Khalid, Ketua Masjid As-Sa'adatain, kemudian Ki Yusuf Asnawi, ya pengurus DMI di Kecamatan Jagakarsa. Ini hampir saya lupa beliau ini, lama nggak ketemu. Habis nggak pernah lagi saya diundang-undang di masjidnya. Iya, masjid cakep juga. Kemudian ya alhamdulillah saya ucapkan kepada Kemar Husin menjadi ketua ranting NU, ya kemudian ketua MPC NU Oke Nasruddin, ya. Dan sekali lagi ya saya mohon maaf, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Qadallahu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.